Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, masih babnya bab al-yaqin wa tawakkul. Yakin dan tawakal kepada Allah. Terakhir sampai hadis nomor 3 tentang kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai situ ya. Kita masuk pada hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga siapa? Aqwamun, beberapa kaum, afidatuhum, yang hati-hati mereka, mislu afidatit thair, seperti hati-hati burung. Apa nih maksudnya? Pertama, makna yadkhulul jannah, akan masuk surga. Ya, secara zahir maknanya adalah yadkhulul jannah ma'al faizin, yaitu bersama orang-orang yang beruntung memasukinya. Artinya ada peluang menjadi penghuni surga lebih dulu. Itu al-faizin, itu adalah yang masuk, boleh jadi yang dimekategorikan as-sabiqun, atau wa illa fajami'u ahlil iman yadkhulunal jannata biwa'dillah. Sebab jika tidak dimaknai demikian, semua ahli iman, semua orang yang di hatinya ada iman, walaupun kata Nabi, ya misqalu zarrah, sebesar zarrah pun ada jaminan masuk surga dengan janji Allah. Hanya kapan masuk surganya? Nah, termasuk kemungkinannya adalah tinggal dulu di neraka gitu. Tapi kalau ada iman, pada akhirnya dia akan masuk surga. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi di sini, karena ini adalah
menunjukkan kelebihan kelompok orang yang disebutkan dalam sabdanya beliau ini. Nah, kemungkinannya mereka ini adalah masuk surga ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung yang lebih dulu memasukinya. Nah, siapa mereka ini? Aqwamun, beberapa kaum, menunjukkan kelompok manusia yang banyak. Jama'atur rijal fil asli dunan nisa. Makna asalnya kaum, yang jamaknya aqwam tadi itu adalah menunjukkan kelompok laki-laki, bukan perempuan. Akan tetapi pada asalnya ya demikian. Akan tetapi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, wa fi 'amatil Qur'an urida bihi ar-rijalu wan nisa. Pada kebanyakan ayat Quran ketika Allah menyebut kaum, maka yang dimaksudkan itu adalah laki-laki dan juga perempuan. Ya, maka termasuk dalam makna hadis ini. Aqwamun, beberapa kaum yang kata Nabi akan masuk surga tadi disebutkan di awal, ya, mereka adalah kelompok manusia, umumnya begitu, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi yang memiliki sifat khusus. Apa sifatnya tadi? Afidatuhum mislu afidatit thair. Nah, hati-hati mereka itu seperti hati burung. Nah, bukan bentuk fisiknya yang dimaksud hati di sini, tapi sifatnya, wataknya. Maka ada lalu kemudian yang memaknai adalah maknanya mutawakkiluna. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kenapa diserupakan dengan burung? Karena burung adalah contoh dari sikap tawakal dalam hidupnya. Nah, nanti ada hadis berikutnya itu, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli. Jika kalian benar-benar tawakal kepada Allah, nah maka Allah pasti akan memberi rizki pada kalian seperti Allah memberi rizki pada burung, gitu. Nah, jadi contoh tawakal itu tampak pada perilaku burung yang tidak punya akal. Dia hanya punya insting saja. Jadi hati mereka itu artinya yang selalu tawakal kepada Allah, ya. Ada juga maknanya bahwa qulubuhum raqiqah. Hati mereka itu lembut, penuh kasih sayang. Tuh orang-orang yang kata Nabi akan masuk surga itu adalah orang-orang yang punya hati seperti itu, ya. Orang-orang yang punya hati seperti itu. Mislu afidatit thair. Jadi maknanya mutawakkiluna atau qulubuhum raqiqah fahiya asra'u fahman wa qabulan lil khairi wamtisalan. Nah, maknanya lembut itu artinya mudah tersentuh dengan nasihat, mau'izah, kebenaran yang disampaikan, sehingga dijelaskan kembali maknanya hatinya lembut itu bukan hanya dalam berkasih sayang dengan sesama, tetapi asra'u fahman, lebih cepat dalam memahami hatinya itu. Ketika disampaikan cepat paham. Wa qabulan lil khair, cepat menerima kebaikan. Wamtisalan, cepat dalam mengerjakan kebaikan.
Itulah makna hati yang lembut itu, ya. Jadi seperti halnya burung gitu, ketika ada kesempatan untuk dia mendapatkan sesuatu, tidak pernah menunda, langsung cepat saat itu juga. Ya begitulah sifatnya orang-orang yang kata Nabi mereka dijamin akan masuk surga, kira-kira begitu ya. Nah berarti kalau disimpulkan ya, maknanya berarti mereka ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya bersikap tawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha, dan juga yang cepat menerima kebaikan dan cepat melaksanakannya gitu. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan tidak pernah menunda-nunda. Ayo, mudah-mudahan kita termotivasi dengan itu ya. Gitu. Yang punya iman ya pasti termotivasi lah ya. Pengen dong kita termasuk orang yang seperti itu masuk surga lebih dulu. Kan dalam surat Al-Waqiah itu nanti kelompok manusia itu kan ada yang ashabul yamin, ya, golongan kanan, ya kan? Nah, ada golongan kanan, ada lagi ashabul shimal, itu ada ashabul yamin, ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada satu lagi apa? Yang di surat Waqiah itu as-sabiqun, orang-orang yang lebih dulu. Nah, itu yang masuk surga tanpa hisab. Wah, kita berat untuk berharap masuk kelompok itu, Pak. Ya, masuk surga tanpa hisab. Hanya 70.000 orang kata Nabi, ya, yang termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Sedikit ya. Habis mungkin sahabat Nabi juga ada. Ya, tapi ada harapan kita ikut dibawa oleh mereka. Ya, masih ada insya Allah harapan itu. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis yang keempat ini? Yang pertama adalah al-hassu ala tawakkuli wa riqqatil qalbi. Hadis tadi menunjukkan dorongan untuk bertawakal serta memiliki hati yang lembut. Fa innahuma min asbabi dukhulil jannati wal fauzi binaimiha. Karena kedua hal itu, yaitu tawakal dan memiliki hati yang lembut, adalah sebab seseorang bisa masuk surga serta mendapatkan keberuntungan dengan nikmat surga itu. Nah, itu yang pertama pelajarannya ya. Jadi pelajaran tentang tawakal kepada Allah, dorongan untuk bertawakal. Contoh yang paling nyata dalam tawakal itu mungkin sudah pernah saya sampaikan, adalah dalam kisah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Waktu ditinggal oleh suaminya, hanya dibekali sekantong air, sekantong kurma, untuk menghilangkan kecemburuan istri pertamanya Sarah. Karena itu kan setelah melahirkan Ismail. Bahkan dalam keterangan Ibnu Abbas,
perempuan yang pertama kali menggunakan ikat pinggang atau namanya apa? Korset ya. Ya. Itu adalah Ummu Ismail. Ibu Ismail. Hajar maksudnya. Kenapa? Menutupi perutnya dengan ikat pinggang itu sebab ingin menutupi kehamilannya dari Siti Sarah. Luar biasa Pak ya, menjaga perasaan itu. Ditutupi itu perutnya itu katanya dengan ikat pinggang itu. Nah maka ketika melahirkan ya nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya kelihatan tiap hari. Bagaimana kita bisa bayangkan rasa senangnya Nabi Ibrahim yang puluhan tahun menunggu kelahiran putra kan? Terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya kan Nabi Ibrahim itu. Rabbi habli minas salihin. Ya, diberikanlah aku keturunan yang soleh. Nah, jadi doa itu tuh meminta dua hal. Satu minta keturunan, dua minta agar keturunan yang dilahirkan itu adalah keturunan yang soleh. Itu sebab kalau lahir keturunannya tidak soleh, gak akan jadi sebab keselamatan buat orang tuanya. Nauzubillah. Nah kembali ke tadi bahwa setelah melahirkan mau tidak mau ya semuanya sudah terbuka dan adalah wajar manusiawi. Siapapun juga Siti Sarah merasa cemburu Pak. Ya kan manusia juga. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Siti Hajar menjauh dari Siti Sarah. Nah, dibawa kemana? Ke Mekah. Dari Palestina. Tempatnya kan Palestina Nabi Ibrahim itu. Hijrah dari Irak sebelumnya. Nah, kemudian tinggal di Palestina. Dari Palestina membawa pergi istri dan anaknya, ya tentu dengan kendaraan seadanya. Kalaupun pakai kendaraan, belum ada pesawat saat itu ya. Bayangkan berapa itu jaraknya dari Palestina ke Mekah ya, walaupun mungkin masih bisa lewat darat gitu. Tapi kan jauh sekali perjalanan yang ditempuhnya itu. Begitu sampai di Mekah ya belum seperti sekarang pastinya. Ka'bahnya juga belum kelihatan karena perintah Allah untuk meninggikan pondasi itu setelah Nabi Ismail mulai tumbuh ya. Nah ini masih disusui, belum kelihatan. Nabi Ibrahim saja bertanya kepada Allah itu di mana letaknya itu Ka'bah, karena tertutup sudah Pak. Itu dari zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah itu. Makanya Ka'bah adalah rumah ibadah tertua dalam sejarah manusia itu. Dan ikhtilaf siapa yang pertama kali membangunnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam. Nabi Ibrahim bukan membangun, hanya meninggikan pondasinya ya, sudah ada tapi hanya meninggikan pondasinya. Nah begitu sampai di situ tidak banyak bicara, tidak berkata apa-apa, hanya dibekali sekantong kurma, sekantong air. Allah. Pergi aja tuh Nabi Ibrahim tuh. Nggak ngomong apa-apa Pak. Siti Hajar kan ngejar itu. Ibrahim mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Di sini tidak ada siapapun, tidak ada tanaman. Ya khawatir dong seorang istri, wajar. Ditinggalkan pergi suaminya begitu saja. Tapi Nabi Ibrahim nggak jawab Pak. Terus saja jalan, kejar lagi, tanya lagi, mau kemana Ibrahim? Ya sampai terakhir Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Kata Siti Hajar, apakah Allah
yang memerintahkan ini padamu? Baru Nabi Ibrahim menjawab, nah, iya. Begitu dapat jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, hilang seketika kecemasannya yang ada di hati Siti Hajar itu. Dan terucap dari lisannya apa? Izan lan yudayyana. Baiklah, kalau begitu dia pasti tidak akan membuat kami terlantar di sini. Hebat ya. Padahal cuma dibekali sekantong kurma, sekantong air, nggak ada sumber air di situ, nggak ada tanaman, nggak ada orang. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa jika saya melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menolong. Nggak mungkin akan membuat saya terlantar di sini. Nah, itu Pak pelajarannya. Ini kan babnya bab yakin nih, ya. Luar biasa keyakinan yang kuat dari seorang Hajar. Nah, tapi kan walaupun begitu bukan berarti terus mulus tanpa ujian, tanpa kepedihan. Ya tetap saja bekalnya habis, kormanya habis, airnya habis. Paling cukup berapa hari sih, cuma sekantong itu. Akhirnya tidak makan, tidak minum, kelaparan, tidak keluar air susunya. Ismail yang masih bayi tidak bisa menyusu, menggeliat, meronta. Nggak tega Siti Hajar melihatnya. Langsung berbalik, membalikan wajahnya, segera bangkit, berusaha. Nah, ini Pak pelajaran ini. Ya, nggak tega melihat anaknya begitu, kelaparan. Dengan tenaga seadanya, dia berusaha mencari. Naik ke bukit Sofa. Di atas bukit, dilihatnya ke bawah. Barangkali ada kafilah yang lewat. Nggak ada siapa-siapa. Turun lagi ke lembah, berlari kecil. Sampai di Marwah pun begitu. Di atas Marwah, lihat lagi ke bawah, kanan kiri. Barangkali ada orang yang lewat. Enggak ada juga. Terus bolak-balik sampai 7 kali. Ya, 7 kali. Dan seperti mendengar ada suara. Dan itu ternyata malaikat Jibril. Ya, akhirnya mendekati Ismail kembali. Dan ternyata Allah memerintahkan Jibril untuk mengeluarkan air dari bawah kakinya Ismail itu. Keluarlah air Zam-Zam melimpah ruah. Lalu dikumpulkan oleh Siti Hajar itu. Zam. Ya. Sehingga kata Nabi, jika Ummu Ismail itu tidak mengumpulkan air itu dengan kata-katanya tadi itu, maka air Zam-Zam akan mengalir deras menjadi sungai besar. Nah, tapi ngumpulnya di situ sampai hari ini tidak pernah habis. Ya. Kenapa Allah kok tidak segera dari awal saja mengeluarkan air itu? Ya kan? Kok mesti nunggu itu perempuan yang lemah itu naik bukit bolak-balik 7 kali? Ya. Bukankah Allah berkuasa untuk mengeluarkan air itu ketika Ismail mulai kelaparan? Ya pasti berkuasa. Tapi apa yang Allah kehendaki? Usaha. Ada upaya, ada usaha. Naik ke Sofa, naik ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Kurang lebih 450 kan itu jaraknya. 450 meter kan? Ya, hampir setengah kilo Pak, lumayan. Akhirnya airnya di mana?
Pertolongan itu bukan datang di Safa, bukan datang di Marwah, tapi justru di kaki Ismail. Nah, ini pelajaran. Allah itu ingin melihat, ingin tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita dihadapkan pada sesuatu. Tapi jangan bergantung pada usahamu. Yang penting bergerak, yang penting berusaha, berpikir, serahkan hasilnya kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah yang berhak menentukan dari mana pertolongan itu akan datang. Begitu? Ya, itu tawakal namanya. Ya, jangan bergantung pada usaha kita. Kalau begini saya pasti nih sukses, pasti akan begini. Nah, kalau bergantungnya kepada Allah, gagal tidak akan kecewa. Berhasil, sukses, tidak akan sombong. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Semuanya karena Allah. Begitu, Pak. Ya. Jadi ada falsafah luar biasa dalam peristiwa yang kemudian itu diabadikan menjadi ritual dalam haji dan umroh, kan? Sa'i itu. Makanya kata para ulama, syariat yang paling agung dalam memuliakan perempuan adalah syariat Islam. Salah satunya itu alasannya. Sebab peristiwa yang dialami oleh Siti Hajar, seorang perempuan itu diabadikan oleh Allah dalam bentuk itu ritual sa'i yang merupakan bagian dari haji atau umroh. Tuh. Makanya kalau kita berangkat ke sana, Pak, ya, itu mau haji mau umroh, jangan hanya sekedar penasaran ingin tahu seperti apa bentuk Ka'bahnya. Tetapi ingat kembali ribuan tahun yang lalu di situ ada Ibrahim dan putranya Ismail yang meninggikan pondasi Ka'bah itu. Ada Hajar dan Ismail. Ada Siti Hajar yang bolak-balik di situ. Ya. Nah, supaya ada makna saat kita bolak-balik sa'i, berkeliling tawaf di sekitar Ka'bah itu. Ingat dulu Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya, dibantu putranya Ismail dari sisi yang sekarang itu disebut sebagai Hijir Ismail. Dari situ anaknya tuh, bawa batu itu, bantuin bapaknya. Nabi Ibrahim berpijak di atas sebuah batu itu yang kemudian Allah abadikan itu, yang disebut maqam Ibrahim, dan turun ayatnya wattakhizu min maqami Ibrahima musalla, jadikan maqam Ibrahim itu tempat sholat. Karena sebelum ayat ini turun, orang-orang enggan sholat di belakang situ karena merasa tidak afdol, nggak langsung menghadap Ka'bah. Tapi setelah turun ayat itu, jadi rebutan sekarang pengen sholat di situ. Allah abadikan jejak kakinya Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kan artinya tempat berdirinya Ibrahim. Disitulah bahwa langkah-langkah kaki yang berjalan karena Allah, yang melangkah dalam hidupnya hanya untuk Allah, maka jejak-jejaknya akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa, Pak, ya. Kehidupan Nabi Ibrahim itu penuh dengan pelajaran untuk kita. Nah, jadi saya sampaikan tadi bahwa sa'i itu adalah falsafah tentang berusaha. Kan sa'a yas'a itu artinya berusaha dalam arti lain. Sehingga jika kita buat falsafah dalam berusaha, berarti artinya siapapun orang yang mau berusaha
maka mulailah dari Safa berujung di Marwah dengan cara berlari kecil, bukan lari sprint dan bukan jalan santai. Iya. Iya. Walaupun yang lari kecilnya itu hanya beberapa saja jaraknya kan. Itu sa'i itu berusaha. Siapapun yang mau berusaha mulai dari Safa. Apa artinya Safa? Apa artinya Safa? Bersih. Jadi siapapun yang mau berusaha mulailah dengan niat yang bersih, tujuan yang bersih, modal yang bersih. Jangan ada yang kotor. Sesuatu yang haram kita jadikan modal, nggak akan berkah. Mulai dari yang bersih, tujuan yang bersih, niat yang bersih. Untuk apa saya berusaha ini? Modal yang bersih. Kemudian lari kecil. Jangan ingin sampai ke tujuan. Jangan ingin cepat-cepat menikmati hasilnya. Ikuti prosesnya dengan sabar. Itu artinya. Maka nanti akan sampai di Marwah. Apa artinya Marwah? Kepuasan hati. Jadi yang dituju dengan usahanya seorang beriman bukan jumlah, tapi barokah. Puas hatinya. Karena sudah melakukan apa yang semestinya dia lakukan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Seperti apapun hasilnya, dia terima dengan ridho sebagai pembagian dari Allah. Itulah falsafahnya, ya. Baik. Lalu yang kedua, ini baru satu tadi pelajarannya, ya. Pelajaran dari hadis nomor 4 itu tentang tawakal serta memiliki hati yang lembut. Nah, hati yang lembut itu tadi maknanya apa? Lebih cepat memahami kebaikan, lebih cepat menerima kebaikan, lebih cepat dalam melaksanakan kebaikan. Tidak nunggu orang lain ketika tahu ada kesempatan berbuat baik, segera. Nah, itu cirinya orang yang punya hati lembut itu, ya. Begitu, cepat tersentuh itu dengan mau'izah, dengan nasihat. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua adalah al-mu'minu al-mutawakkilu 'alallahi ta'ala. Seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, la yahmilu fi qalbihi hamma ma'isyatih warikuhu fahuwa kattairil ladhi yas'a liyaumih. Seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah, ia tidak membawa dalam hatinya kecemasan memikirkan penghidupannya, gitu. Juga tentang rizkinya, ya, warizkih, gitu ya. Hamma ma'isyatihi warizkih, kecemasan memikirkan penghidupan dan rezekinya. Maka ia seperti burung yang hanya berusaha untuk hari itu saja. Ya, burung itu setiap pagi dia terbang dari sarangnya. Tidak ada burung itu yang pagi-pagi hanya duduk melamun saja, nongkrong di atas sarangnya. Nggak ada, Pak. Itu nggak kayak manusia itu, pagi-pagi nongkrong tuh, sambil ngopi itu, tapi kosong tuh, nggak ada pikiran nih. Harusnya kan pagi-pagi itu digunakan untuk berpikir, karena itu waktu yang jernih, waktu yang tepat untuk kita berpikir.
Nah, kalau berpikir pasti punya ide, punya inspirasi. Saya harus apa hari ini? Nah, gitu maksudnya ya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu mengajarkan kalau bangun tidur, hadirkan niat-niat yang baik. Walaupun mungkin nggak semuanya niat itu bisa kita wujudkan. Niat-niat yang baik, niat untuk menolong orang, niat untuk memenuhi kebutuhan orang muslim. Gitu, Pak. Supaya tidak diisi dengan niat-niat yang buruk. Ya. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir karena burung itu hanya berusaha untuk satu hari itu saja. Setiap pagi dia terbang dari sarangnya tanpa dia tahu di mana saat itu makanannya ada. Tapi yang penting dia terbang saja. Dan ketika pulang di sore hari, membawa makanan untuk anak-anaknya hanya secukupnya saja. Tidak ada burung yang pulang dengan membawa makanan sebanyak-banyaknya supaya besok dia nggak terbang lagi. Karena burung nggak punya kulkas. Wow, kalau kita mah dapat daging kurban bisa awet sampai setahun kan, punya kulkas itu, punya freezer itu. Burung enggak, udah besok aja lagi terbang lagi. Nah, enak ya kalau hidup begitu ya, tawakal itu. Iya. Kalau kita nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya istri, boleh. Mau tawakal kayak begitu, Pak. Itu silakan. Pokoknya saya mau nyari rezeki buat seharian aja. Besok gimana? Besok aja lagi. Gak apa-apa. Tapi kalau punya anak, punya istri, jangan. Kecuali keluarganya, anak istrinya memang sudah sejalan gitu. Visi misinya sama begitu. Gak apa-apa. Itu artinya tawakal yang 100%. Ya, tapi kalau kita berpikir dari sisi yang lain, karena kita manusia bukan burung, ada banyak kebutuhan, itu bukan hanya untuk makan hari ini, tapi juga berpikir untuk masa depan. Ya, ada yang kita sisihkan untuk kita tabung. Ya, ada yang kita sisihkan untuk kita donasikan kepada yang lain, kan begitu. Nah, itu mikirnya begitu. Kalau orang beriman mah nggak cukup hanya untuk makan anak istrinya, tapi saya perlu mencari tambahan agar bisa menolong orang lain, agar bisa membantu kerabat, membantu tetangga, ya kan, Pak? Iya, makanya kalau bekerja itu berusaha mencari rezeki itu, niatkan seperti itu. Itu jangan bekerja niatnya hanya buat ngasih makan anak istri. Nanti rezekinya hanya cukup buat ngasih makan anak istri. Tapi kalau bapak niatnya ingin membantu banyak orang, Allah akan siapkan rezekinya. Insya Allah, ya. Begitu, Pak. Jadi pertama dorongan untuk tawakal. Yang kedua, bahwa seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah tidak akan membawa beban kecemasan di hatinya memikirkan penghidupannya serta urusan rizkinya. Ya, rezeki di dunia ini kan sudah diatur oleh Allah, ya, sudah dijamin. Ya. Nggak mungkin ada orang yang meninggal sebelum rezekinya itu habis. Nah, itu, Pak. Orang itu akan meninggal dunia setelah jatah rezekinya udah selesai, udah habis. Gitu. Ya kan sudah dijatah sama Allah kan? Dalam hadisnya ketika ditiupkan ruh itu udah dijatah rezekinya berapa. Gitu. Jadi walaupun rezeki kita nih masih ada setetes air, pasti akan menunggu tetes air itu masuk ke dalam kerongkongannya, baru Allah akan mencabut nyawanya. Masih ada rezeki dia. Gitu, Pak. Nah, jadi kalau begitu pengen dikasih rezekinya langsung banyak-banyak apa gimana nih?
Kalau bahwa setiap orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Nah, jadi pertanyaannya kalau begitu pengen langsung dikasih banyak apa sedikit-sedikit? Kalau ntar langsung banyak cepet habis nanti rezekinya. Berarti nah, iya. Ya udah, makanya ikuti saja ya aturan Allah. Terima apapun pembagian dari Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Nikmat hidupnya insya Allah ya. Jangan apa ya bersikeras ingin mendapatkan banyak itu lebih ya, setelah kita berusaha nggak dapat ya sudah, terima saja. Baik, kira-kira cukup jelas Pak maknanya. Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Iya. 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 Betul. Iya. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Jadi tawakal bukan semata-mata hanya pasrah begitu saja ya. Tapi tadilah falsafah berusaha itu dari sa'i tadi itu. Dimulai dari sofa dengan berlari kecil dan akan berakhir di marwah. Artinya seorang mukmin itu dalam berusaha dia betul-betul menjaga dari hal yang bersih, niatnya, tujuannya, modal usahanya, dan pasti akan menjaga gitu dari praktek-praktek yang tidak diridhoi oleh Allah dalam mencapai apa yang menjadi keinginannya. Kenapa? Karena yang dia cari adalah marwah tadi, merasa puas hatinya. Karena biar bagaimanapun Pak, kalau orang ada iman di hatinya nih, kalau dia mendapatkan hasil dengan cara yang haram misalnya, nggak tenang hatinya. Bener nggak? Walaupun dapat banyak nih, tapi itu dengan cara haram, apa tenang hatinya? Kalau ada iman, saya yakin mau sebesar apapun tuh iman di hatinya, dia nggak akan bisa tidur dengan tenang. Pasti kepikiran terus. Nah gitu ya. Makanya itu falsafahnya tadi. Ada lagi Pak? Menambahkan lagi boleh? Ya, ini soalnya yang berikutnya panjang nih kalau mau ditambahkan lagi nih. Ini tentang yakin. Betul. Iya. Tidak mudah, betul sekali. Ya, di awal kita sampaikan yakin ini kan sebetulnya sesuatu yang akan melahirkan ketenangan. Ya. Orang yang yakin. Yang yakin itu adalah buah dari iman, percaya. Artinya iman itu kan percaya. Makin kuat imannya, makin kuat keyakinannya. Makin kuat keyakinannya, makin besar ketenangannya. Ya, jadi orang yang tenang hidupnya itu karena dia penuh dengan keyakinan. Kalau orang yang hidup dengan keraguan, dia nggak akan pernah bisa tenang. Itu, ya kan begitu ya. Jadi berarti untuk membangun yakin itu perkuat imannya. Nah ini ya dalam rangka berusaha memperkuat iman ini memang tantangannya luar biasa ya. Bagaimana menjaga istiqomah ibadah saja misalnya bisa terus tiap saat berjamaah. Ada aja kan godaannya Pak. Ya.
Tuh dikasih rintik hujan sedikit aja kan merasa sudah punya alasan kita. Oh, libur dulu lah, itu hujan nih. Gitu. Tapi kalau mau menjaga istiqomah, ya salah satunya kan memperkuat iman itu adalah berusaha istiqomah. Nah, bahkan para wali mereka mengatakan al istiqomah aula minal karomah. Istiqomah dalam beribadah itu lebih utama daripada karomah. Jadi wali yang benar-benar wali, mereka itu bukan mengharapkan munculnya karomah dalam dirinya, bahkan nggak berharap. Yang diharapkan apa? Istiqomah dalam ibadah. Bahkan sebahagian merasa takut ketika nampak pada dirinya ada sesuatu yang luar biasa, karomah. Itu takut, Pak. Kenapa? Takut ada talbis iblis di situ, menipu dia merasa hebat tuh, karena sudah dikasih kelebihan itu. Wow, itu jadi kalau ada orang yang nampak punya kelebihan dan memamerkannya, sudah jelas itu bukan wali, ya. Walaupun disebut-sebut wali, hebat, bisa menggandakan uang lah. Wali bisa menggandakan uang ya. Nah itu mah dukun kali ya. Wali murid ya, tukang sulap itu mah nggak ada apa. Nah jadi betul ya, memang usaha memperkuat iman ini luar biasa. Para ulama kalangan ahli tasawuf saja, mereka itu untuk melatih ya satu sifat saja, keikhlasan misalnya, itu butuh waktu puluhan tahun untuk melatihnya. Ya kita rasakan sendiri kan ya, melatih sholat bisa khusyuk aja, aduh, belum bisa kan 100% Pak ya. Dan saya yakin nggak akan ada yang bisa 100% sih. Itu walaupun imam yang hafiz Quran juga tetap aja ada tuh lintasan-lintasan pikiran yang mengacaukan. Nah, makanya kata Ibnu Abbas itu bahwa setiap orang itu akan mendapatkan pahala dari sholatnya itu ma'uqila minha, seukuran yang dia sadari dari sholatnya. Sadar saya sedang sholat. Nah kan seringnya kita sering nggak sadar kan, tuh, cuman takbiratul ihram aja tuh, Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar kabiro, plong langsung tuh ya kemana-mana itu. Tapi jangan sampai saja kesadaran itu hanya muncul ketika takbiratul ihram dan salam saja. Waduh, begitu salamnya imam, udah selesai lagi nih, baru dia ingat. Jangan sampai begitu ya. Insya Allah lah. Kira-kira udah berapa persen kita ya kesadaran ketika kita sedang sholat nih? Ada 50%-nya Pak? Ya terus dijaga ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berusaha berada di lingkungan yang baik, berusaha tetap berada di komunitas yang baik, itulah salah satu upaya untuk kita menjaga iman supaya tetap terjaga istiqomahnya, dan yang kita harapkan semakin kuat imannya. Dan yang kedua, nah yang bisa menguatkan iman adalah ilmu ya, jadi ilmu ini ibarat pupuk Pak. Jadi kalau iman itu benih tanaman, nah, tanaman ini nggak akan berbuah kalau tidak tumbuh dengan subur. Maka caranya disiram, dipupuk. Nah, siram dan pupuknya iman itu adalah ilmu. Makin banyak wawasan kita, makin terbuka, makin semangat untuk berbuat kebaikan. Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian yang sering kita ikuti khususnya di masjid ini dan juga di tempat-tempat lain
Ya, mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita semuanya ya. Itu saja barangkali. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.